adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kita akan memulai ibadah di hari Minggu yang indah ini. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami semakin Tuhan sudah nyatakan tiap hari mulai ibadah ini, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menempatkan kami kembali untuk beribadah IMPA secara online di hari Minggu yang indah ini. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Kau yang memberkati kami. Biarlah kami boleh duduk manis, mendengarkan cerita, dan boleh membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang sudah kita baca pada hari ini. Yang bacaan Alkitabnya kita tadi terdapat di mana? Ya, benar. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Nah, adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan bangsa Israel waktu itu dalam pembuangan ke Babel karena hukuman dari Tuhan, mereka tidak taat dan tidak patuh kepada Tuhan. Dan pada masa pembuangan mereka di Babel, adik-adik tahu tidak? Berapa tahun? Berapa lama lagi mereka dibuang? Lama loh. Berapa? Ya, 70 tahun. Lama sekali itu kalau dibandingkan yang kita rasakan sekarang ya, adik-adik. 70 tahun, jangankan 70 tahun, 1 bulan saja barangkali kalau kita posisi kita sebagai orang jajahan pasti
tidak enak sekali. Nah, itulah yang dirasakan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka dihukum Tuhan karena mereka tidak mendengar lagi apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, walaupun mereka itu adalah bangsa kepunyaan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi karena mereka tidak mendengar, tidak melakukan lagi apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan menghukum mereka, dibuang ke tanah Babel, dan mereka menjadi budak di sana. Sangat menderita sekali adik-adik. Nah, dalam keadaan terpuruk seperti waktu itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi yang kita baca pada hari ini, yaitu Nabi Yesaya, untuk menguatkan bangsa Israel dengan janji-janji yang difirmankan Tuhan kepada bangsa Israel, mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa dikala kita taat, dikala kita kembali patuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan, dan pasti Tuhan akan menyatakan janji-janji yang Dia sudah berikan kepada bangsa Israel. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya, umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu yang dibuang ke tanah Babel, untuk mereka kembali ingat apa yang menjadi janji Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka akan diberkati dalam segala hal, mereka akan diberkati oleh Tuhan, baik dalam hasil tanaman mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka, dan mereka akan kembali mungkin dibebaskan dari pembuangan di Babel waktu itu, asal itu yang Tuhan mau. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, karena kita semua sudah menjadi pengikut Kristus, maka kita semua adalah hamba Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan kita hari ini mau mengingatkan kepada kita, sama seperti bangsa Israel, Tuhan menginginkan kita hidup taat, kita hidup setia, dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu latar belakang cerita kita hari ini. Apa pesan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca pada hari ini untuk kita semua di saat kondisi sekarang ini, untuk bunda, untuk adik-adik semua di rumah, maupun untuk kita semua di mana saja. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya, tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, videonya sudah ditonton? Ya, menceritakan seorang anak yang namanya Lala. Adik-adik sudah lihat kan tadi? Lala
adalah seorang anak yang tidak mau dengar kepada perintah mama sama papanya. Dilarang waktu menghadap kipas angin lama-lama, dia marah. Dilarang sama papanya makan es krim banyak-banyak, dibilang papanya tidak sayang. Tapi ternyata apa yang dialami oleh Lala? Malamnya dia sakit kan? Kondisi sakit enak atau tidak adik-adik? Tidak enak sekali. Kalau sakit kita tidak bisa bermain, kita tidak bisa jalan-jalan, kita tidak bisa membaca dengan baik, kita tidak bisa sekolah walaupun hanya lewat virtual. Yang pasti dalam kondisi sakit kita tidak enak. Nah, adik-adik, sama dengan cerita yang kita baca hari ini soal bangsa Israel. Bangsa Israel yang walaupun milik kepunyaan dan pilihan Tuhan, tapi karena namanya tidak mau mendengar, namanya melawan perintah Tuhan, maka Tuhan memberi hukuman. Sama dengan Lala tadi, karena dia tidak dengar mamanya larang tidak boleh lama-lama di kipas angin, papanya bilang tidak boleh banyak makan es krim, akhirnya dia sakit. Sama juga dengan kita adik-adik. Di rumah misalnya ada adik bermain, kita kadang suka berkelahi sama adik, egois. Nah, kalau kita berkelahi, akibatnya apa? Ya, pasti dimarahi sama papa sama mama. Pasti kalau adik-adik mau minta apa-apa, apalagi sudah dekat Natal ini, mama papa rencana mau beli baju baru, nggak jadi. Karena adik-adik tidak dengar sama papa dan mama, selalu berkelahi sama adik. Contoh di sekolah, walaupun virtual seperti ini, tidak belajar langsung di sekolah, banyak tugas-tugas yang diberikan kepada adik-adik. Adik-adik mungkin pikir, ini kan hanya sekolah online doang, nggak perlu itu nilai, nggak perlu itu nggak perlu itu tugas, nggak perlu itu apa. Tidak boleh, karena nanti ingat, nilainya adik-adik akan jelek, tidak memuaskan, dan pasti adik-adik akan sedih. Begitu. Contoh juga, satu, yang masih rajin ibadah hari Minggu pelayanan anak, siapa? Angkat tangan. Weh, bagus, masih banyak yang hadir, masih banyak yang suka hadir walaupun ibadah seperti saat ini. Karena lewat pertemuan ibadah kita seperti saat ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ajarkan, kita boleh bernyanyi, kita boleh bersuka cita, boleh bertemu dengan kakak lain walaupun hanya lewat video seperti ini, tapi kita bersyukur, bersuka cita. Dan so pasti kalau anak-anak yang ambil nilai untuk nilai agama yang di sekolah negeri, pasti tugas-tugas yang diberikan akan mereka dapat lakukan dengan baik karena rajin ibadah hari Minggu. Banyak sekali contoh adik-adik yang harus kita lakukan sebagai kita semua ini adalah hamba Allah. Hamba Allah dalam artian karena kita sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Otomatis predikat kita sebagai anak-anak Tuhan sama juga menjadi hamba Allah. Sama seperti firman tadi, Tuhan memberi telinga supaya kita mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk taat, patuh dan setia kepada perintahnya. Dan Tuhan memberikan mulut buat kita untuk dapat mengucapkan kata-kata yang penuh dengan sukacita, tidak bicara kotor, dan memuliakan nama Tuhan mungkin dengan puji-pujian, talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik, dan dapat memperkatakan selalu hal-hal yang benar yang memuliakan nama Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Sekali lagi firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita semua sebagai hamba Allah. Jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh kepada perintah Tuhan lewat orang tua di rumah, opa oma, guru-guru di sekolah, kakak layan, atau siapa saja yang Tuhan percayakan kepada kalian untuk kalian dengar apa yang disarankan, apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka adalah semuanya wakil Allah. Pasti kalau adik-adik dengar-dengaran dan taat, janji Tuhan pasti akan berlaku dan kalian akan miliki. Firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat bagi adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Nah, seperti kita punya cerita tadi, temanya taat pada peraturan. Nah, hari ini kakak mau bikin salah satu contoh peraturan yang sering kita temui, yaitu lampu lalu lintas. Kan di jalan, kalau ada di jalan pasti ada lampu lalu lintas. Nah, sebentar nanti kakak jelaskan apa hubungannya dengan cerita kita tadi. Kita mau buat dulu aktivitasnya kita, oke? Ya, sekarang kita akan siapkan bahan dan alatnya. Pertama, alatnya ada gunting, terus ada lem double tip, ada yang bisa pakai lem di rumah, terus spidol untuk kita tulis sebentar, dan pensil, terus karton warna merah, karton warna kuning, karton warna hijau, dan untuk pelengkap kertas origami warna hitam. Adik-adik siapkan 3 lembar ya, kita bikin sesuai lampu tadi. Terus kertas origami warna coklat. Nah, dan karton ini untuk tempat menaruh lampunya nanti. Adik-adik bisa pakai kertas kalender yang sedikit tebal, yang kertasnya tebal kalau tidak ada karton. Nah, sekarang ayo kita buat. Pertama, kita mau buat lingkaran lampunya dulu. Kakak pakai lingkaran lem double tip untuk warna merah, warna kuning, warna hijau. Nah, bikin lingkarannya seperti ini. Nanti kalau adik-adik mau bikin di rumah, terserah mau pakai gelas atau tutup toples, terserah untuk jadi emalnya supaya lingkarannya cantik. Nah, setelah itu ini lingkarannya digunting ya adik-adik, pakai gunting, digunting. Nah, di sini kakak sudah punya digunting, jadinya seperti ini, 3, merah, kuning, hijau. Sekarang yang berikutnya kita mau bikin pelengkapnya, dasarnya dari kertas origami warna hitam. Nah, kakak pakai emalnya juga sama, tapi bagian luarnya sedikit, bikin lingkarannya sedikit lebih besar ya adik-adik. Nah, seperti ini kalau oke, bikinnya di bagian putih di dalamnya. Sekarang kita gunting. Nah, seperti ini contohnya yang hitam. Nah, di sini juga kakak sudah punya warna hitam yang kakak sudah gunting juga tadi. Sekarang kita mau melem. Kita lem dulu satu persatu, mulai dari warna merah. Warna merah. Nah, caranya seperti ini, kita tempel seperti ini ya adik-adik. Satu lagi warna kuning. Terus warna hijau. Nah, seperti ini. Jadi sudah jadi 3-3-nya. Sekarang kita tempel di kartonnya. Pertama warna merah, kita tempel warna merah. Tempel di sini ya, warna merah. Terus kita tempel warna kuning.
sedikit ya supaya sebentar kita bisa bikin rumah lampunya. Seperti ini. Terus tempel lagi warna hijau. Nah, seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau bikin rumah lampunya. Bisa digambar dulu di sini, kasih tanda. Supaya sebentar kalau adik-adik mau rumah lampunya seperti ini, kasih tanda pakai spidol. Sama paling atas juga seperti ini. Terus yang ketiga di bawah seperti ini. Nah, adik-adik kalau mau buat di rumah harus bantuan dengan mama ya, karena kita mau pakai, kakak tidak ada cutter, jadi kakak pakai pisau untuk kasih bikin lubang di sininya seperti ini. Kalau karton dia gampang karena lembek. Nah, adik-adik di rumah jangan bikin sendiri ya, harus minta tolong mama yang bantu bikin. Ini untuk rumah lampunya. Oke, sekarang mau bikin ininya, rumahnya pakai kertas origami warna coklat. Nah, caranya kita lipat segitiga begini, lipat segitiga, terus digunting. Lalu kita kasih masuk di bagian yang tadi sudah dikasih lubang seperti ini. Nah, gampang toh? Seperti ini. Bikin lagi satunya. Kasih masuk lagi di lubang tadi yang adik-adik sudah bikin. Bisa ditarik dari belakang. Nah, sekarang bikin lagi satu. Lipat segitiga begini. Terus digunting. Nah, lampu lalu lintasnya seperti ini. Nah, hubungannya dengan cerita kita hari ini, kita mau jadi anak taat. Kalau di jalan itu lampu merah itu artinya stop. Nah, kalau di aktivitasnya kita hari ini, kita stop lampu merah, ya, dan dengarkan apa kata Tuhan bilang. Stop and listen to God. Stop dan dengar apa kata Tuhan. Terus di lampu kuning kalau di jalan kita tandanya itu hati-hati atau pelan-pelan. Nah, hubungannya dengan cerita kita hari ini, slow make time for God. Artinya pelan dan luangkan waktu untuk Tuhan. Nah, terus peraturan yang ketiga, lampu hijau adalah jalan atau go. Nah, hubungannya dengan cerita kita hari ini yaitu walk with God every day. Walk with God every day. Artinya berjalan bersama Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik harus adik-adik jadi anak-anak yang taat ya. Peraturan itu ada di mana-mana. Nah, kuncinya kita harus jadi anak-anak yang taat. Adik-adik pasti mau tahu mau jadi anak-anak yang taat. Oke, selamat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sembari persembahan kita dikumpulkan, mari Kakak Keti ajak untuk angkat satu pujian. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya
akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati ibadat kami sehingga berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih Tuhan, untuk kami selaku anak-anak, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, bahkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami yang sudah terlibat ikut dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati mereka dengan kepandaian, memberkati mereka dengan kesehatan, agar anak-anak kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang pandai. Berkati juga buat teman-teman kami yang sudah ikut beribadah bersama-sama. Berkati kehidupan mereka Tuhan, lindungi senantiasa mereka. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan Yesus memberkati mereka. Berkati obat-obatan, makanan, berkati orang tua yang merawat mereka, agar di minggu yang akan mendatang teman-teman kami yang sakit bisa sembuh dan mereka bisa ikut bersama-sama beribadah dengan kami. Dan lupa juga Tuhan, kami mau berdoa buat kakak-kakak lain juga yang sudah ikut terlibat dalam ibadah saat ini. Berkati kami sebagai kakak-kakak lain Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di rumah kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing, maupun di dalam pelayanan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Biarkan orang tua kami diberikan kesehatan, agar dapat bisa bekerja dan menjaga kami. Inilah doa anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kali ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di masa yang sulit. Tuntut kami untuk menjaga diri, tetap di rumah saja, ingat protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa buat gereja kami, lebih khusus gereja Batra Kasih. Berkatilah gereja kami Tuhan, berkati para pendeta, majelis, dan semua, termasuk kami jemaat yang ada di dalamnya. Berkati gereja kami selalu Tuhan, agar melalui kami banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, sambut dan dengarkanlah, dan biarlah kiranya kehendak-Mu yang hanya terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan hari ini. Sebelum itu, Kakak Keti mau bilang terima kasih untuk adik-adik yang sudah ikut ibadah pada minggu hari ini. Untuk adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada, Kakak Keti harap adik-adik selalu luar biasa, fantastis. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita selesai dalam ibadah pada minggu hari ini, Kakak Keti undang bangkit berdiri dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada minggu hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus, berkatilah apa yang telah kami dengarkan tadi, kiranya firman-Mu yang boleh kami telah dengarkan tadi, boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati untuk setiap nyanyian yang telah kami nyanyikan tadi, puji-pujian, biarkanlah itu semuanya hanya memuliakan nama-Mu saja. Kami kembali menyerahkan kehidupan kami sepekan mendatang. Berkati dalam setiap aktivitas kami, dalam sekolah kami, dalam apapun yang akan kami lakukan. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau boleh menyertai kami dan menjauhkan kami dari bara bahaya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang boleh kami bawa hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap selalu jaga kesehatan. Ada ya. Dan ingat protokol kesehatan ya. Pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Jaga jarak dan jangan lupa rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.